Nah, ini hanya sedikit catatan apa ya? Catatan kekecewaan atau juga keluh kesah saya ya, mengkoordinir beberapa orang pelanggan sampah. Jadi saya harus memediasi ya antara pelanggan sampah dan juga koordinator sampah. Nah, itulah yang membuat hari ini pikiran saya sedikit jenuh, sedikit bekerja keras ya. Jadi pada dasarnya saya senang ya untuk bekerja ya sebagai pekerjaan sosial ya, termasuk mengurus sampah dan juga ada beberapa pekerjaan sosial lainnya. Tetapi kenapa saya bisa bikin video ini di sore hari ini? Karena sedikit banyak ada rasa kecewa ya dari mengurusi beberapa belas pelanggan sampah lewat saya ya. Dan saya harus berkoordinasi dengan koordinator sampah, di mana koordinator ini juga membawai beberapa tukang sampah. Jadi kami harus bereker-ekeran. Saya ingin harga yang murah dengan para pelanggan saya. Dan memang saya pun tidak mengambil keuntungan sesen pun dari urusan sampah ini. Tetapi si koordinator ini maunya mendapatkan langganan sampah dengan harga yang lumayan. Tetapi jumlah sampah yang diambil atau total sampah, debit sampah yang diambil, dia maunya sedikit saja setiap kali angkut ya, dihitung dari produksi per rumah tangga misalnya 2 atau 3 hari ya, 2 atau 3 hari sampah terkumpul ya, karena dalam kenyataannya dia mengambil atau mengangkut sampah di rumah tangga itu setiap seminggu 2 kali alias 1 bulan 8 kali ya, begitu ya. Tapi ya begitulah, akhirnya semuanya juga bersitegang ya masalah sampah ya. Kelihatannya memang sepele ya, ada banyak orang menyepelekan kalau sampah itu masalah sepele ya, masalah sepele tidak perlu diributkan ya. Tapi ternyata memang sampah itu ketika tempat pembuangannya sudah tidak memungkinkan atau tidak bisa diolah lagi, maka semua akan menjadi problem ya. Jadi kita tahu gara-gara sampah ya, juga pejabat juga bahkan bisa mempertaruhkan jabatannya ketika bisa mengelola sampah di suatu kabupaten, di suatu kota atau provinsi ya, begitulah. Nah, itu yang bisa menjadikan dia berprestasi baik atau tidak itu dilihat dari cara si pejabat tadi menangani atau mengelola sampah di daerahnya tersebut. Nah, begitu juga ya dengan kita masyarakat bawah yang selaku pelaku dari produksi sampah itu sendiri ya. Nah, untuk itu kita selalu mesti harus berempati ya, bekerja sama dengan siapapun ya untuk mengelola sampah itu secara bijak. Makanya ketika kita mau produksi sampah ya, kita harus mengingat-ingat kalau sampah itu ternyata kelak menjadi satu problem yang serius. Maka alangkah baiknya memang kita harus mulai memisahkan atau memilah antara sampah organik dan non-organik. Kalau organik ya, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, kulit buah dan lain sebagainya, pokoknya dari tumbuhan lah. Nah itu kalau memungkinkan di rumah Anda atau di sekitar halaman Anda, mungkin alangkah baiknya mungkin ya kalau bisa Anda bisa kelola di rumah Anda sendiri, sekitar halaman Anda sendiri, karena dia akan hancur, busuk, dan juga mungkin akan menjadi humus sekitar itu. Tetapi kalau sampah-sampahan organik seperti plastik dan lain sebagainya ya, misalnya baterai atau lampu bolam yang sudah mati ya, itu termasuk residu industri ya, yang memang harus Anda kelola secara khusus, dan itu harus Anda keluarkan dari lingkungan sekitar tempat Anda. Nah itu juga residu seperti itu juga perlu penanganan khusus ya. Jadi Anda perlu kerjasama dengan pengelola sampah ya, pengelola sampah yang mengambil sampah di tempat Anda. Nah, itulah yang harus kita lakukan ya. Tetapi banyak orang ya juga merasa kalau urusan sampah itu urusan sepele, jadi cukup diurus oleh ibu-ibu di dapur ya. Nanti mungkin bapak-bapaknya ya, dia pikir
sekarang mudah mungkin ya buang sampah, jadi dia mungkin beranggapan sampah cukup dikeresekin, cukup diurus sama ibu-ibu, nanti saya yang bawa pergi buang atau saya yang bawa pergi taruh di mana lah. Nah, itu sudah tidak benar ya. Jadi banyak orang ya yang menyepelekan sampah ini ya, sehingga mereka tidak peduli atas kebersihan di lingkungan sekitar mereka ya, sehingga mereka mungkin nanti tidak mau berlangganan sampah karena mungkin mereka merasa berlangganan sampah itu berat karena harus mengeluarkan uang ya, sehingga mencari jalan pintasnya adalah mereka tidak mau berlangganan sampah, tetapi mereka maunya membuang sampah sesuka mereka ya, misalnya di tanah kosong atau di tempat orang lain atau di tempat umum yang mana yang memungkinkan mereka bisa buang sampah. Bisa mereka buang secara sembunyi-sembunyi di malam hari atau di siang hari, tapi di tempat-tempat yang memang bukan semestinya dipakai untuk buang sampah, tetapi mereka sengaja ya untuk membuang sampah secara liar, misalnya bukan di tanah orang atau di pinggir jalan di luar kota, di pinggir kota ya. Nah, itu mereka jadikan sebagai tempat-tempat untuk pelampiasan untuk membuang sampah. Tapi sebenarnya itu ide-ide atau pikiran-pikiran seperti itu sebenarnya nggak baik, nggak benar ya. Kalau kita membuang sampah itu di pinggir-pinggir jalan ya, memang kenyataan sekarang banyak orang yang belum mau berlangganan sampah karena keberatan masalah anggaran ya, karena dia harus mengeluarkan anggaran tiap bulan untuk membayar sampah, sehingga dia pilih sampahnya dikelola secara mandiri dan dibuang mungkin di tempat-tempat yang dia bisa membuang secara sembunyi-sembunyi, mungkin di pinggir jalan, mungkin di halaman orang, mungkin juga di tanah kosong punya orang. Jadi dia mencari amannya bagi orang-orang yang tidak mau berlangganan sampah adalah mereka mau mencari jalan aman dengan membuang sampah itu mungkin di malam hari atau di tempat-tempat yang memungkinkan orang tidak melihat mereka pada saat mereka membuang sampah. Jadi mereka mencari jalan amannya adalah membuang sampah di tempat orang lain ya, karena mereka tidak mau direpotkan dengan biaya langganan sampah. Nah, itulah yang menjadi problem saat ini, di mana banyak orang yang tidak mau langganan sampah, terus akhirnya sampah dibuang di pinggir jalan atau di manalah, terserah mereka ya. Jadi itulah sedikit problem sampah saat ini yang mungkin juga bukan hanya saya yang mengamati atau melihat, tapi banyak ya di antara teman-teman, Bapak Ibu, saudara sekalian yang juga melihat problematika sampah saat ini, terutama kita yang hidup di perkotaan ya. Mungkin itu sedikit ya keluh kesah saya di malam hari ini ya, karena saya tadi ya habis bersih tegang dengan seorang koordinator sampah ya, sedangkan saya sendiri hanya dengan niat baik, niat tulus untuk membantu beberapa kepala keluarga ya, supaya mereka bisa sampahnya bisa terangkut dengan baik ya, dengan biaya yang mumpuni, biaya yang betul-betul dirasa pas ya oleh pelanggan dan juga mungkin pas oleh si penarik gerobak sampah ya. Nah, mungkin itu sedikit ya unek-unek saya di petang menjelang malam hari ini ya, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun. Mari kita menjaga kebersihan di lingkungan kita masing-masing.